Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, kaum muslimin sekalian, Bapak, Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Istiqamah Balikpapan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merahmati kita, menambahkan kepada kita inayah, taufik dan hidayahnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang tinggi, agar Allah Subhanahu wa taala memberkati hidup kita, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Kaum muslimin yang berbahagia, umur adalah kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan usia kita, dan itu semua telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Dan juga ketika kita berada di rahim ibu kita, ketika setiap bayi atau janin yang sudah berumur 4 bulan, maka para malaikat disuruh untuk menuliskan 4 perkara. Di antara yang dituliskan adalah penghujung daripada kehidupan seseorang. Apakah dia syaqi, apakah dia akan termasuk dari yang sa'id, yang berbahagia, ataukah dia termasuk dari orang-orang yang syaqi. Dan umur manusia bagian dari yang telah diketahui oleh Allah, yang tidak ada yang mengetahui perkara tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita masa kehidupan di dunia, tentunya memiliki tujuan. Dan diciptakannya kita di dunia ini adalah suatu kenikmatan, di mana Allah mengatakan Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang mengajarkan Al-Quran dan menciptakan manusia. Penciptaan Allah kepada manusia pada satu sisi adalah suatu nikmat, di mana manusia dengan diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, dia bisa beramal, dia bisa mempersiapkan diri untuk menuju kehidupan yang abadi, kehidupan di akhirat kelak. Karena dunia adalah ladang amal bagi kita semua. Dan umur kita semuanya, umur kita ini akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Pada sebagian riwayat an khams. Tidak akan bergerak 2 kaki setiap anak Adam kecuali dia akan ditanya tentang beberapa perkara, di antaranya an umrihi fima afnah. Dia akan ditanya tentang usianya. Bagaimana usianya? Di mana dihabiskan usia dia?
Apakah dihabiskan di atas ketaatan kepada Allah, beribadah kepada Allah, menuntut ilmu syar'i, amar ma'ruf nahi munkar, memberikan pertolongan kepada orang lain, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, ataukah dia gunakan hari-harinya, nafas demi nafasnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau untuk perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Padahal kita dihidupkan di dunia ini, diciptakannya kita di dunia, bukanlah suatu perkara yang abas, perkara yang sia-sia, ada tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mengibadahi Allah saja, tidak mensekutukan Allah dengan selainnya. Liwahidun, agar mereka mentauhidkan Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, adapun orang-orang kafir, mereka menganggap kehidupan di dunia ini adalah kehidupan satu-satunya, di mana setelah kehidupan di dunia ini tidak ada lagi kehidupan setelah itu. Dan inilah yang dianggap orang-orang kufar Quraisy dulu. Ketika Nabi SAW diutus kepada mereka, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Tentang apa mereka bertanya? Tentang perkara yang besar, yang mana mereka berselisih pendapat tentangnya, yaitu adakah kebangkitan ataukah tidak ada kebangkitan. Dan mereka kebanyakannya mengingkari akan ada kebangkitan setelah kehidupan di dunia ini. Allah menegur mereka, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian sia-sia begitu saja dan kalian tidak akan kembali kepada kami? Fata'ala Allahul Malikul Haqq, la ilaha illa huwa Rabbul Arshil Karim. Maka maha tinggilah Allah, Raja, pemilik yang hak, yang tidak ada ilah, tidak ada zat yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Ia, Rabb Arsy yang mulia. Allah menyatakan di dalam banyak ayatnya, mengingatkan kita bahwasanya kita hidup di dunia bukan kehidupan yang sia-sia, yang tidak ada tujuannya. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwasanya dia dibiarkan begitu saja, tidak ada tujuan dari penciptaan dia? Tentunya tidak. Tujuan kita hidup di dunia ini adalah agar kita mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada suatu salat maghrib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca akhir-akhir dari surat At-Tur. Akhir-akhir dari surat At-Tur. Kemudian ketika itu Jubair bin Mut'im masih dalam keadaan kafir, penasaran dengan Islam, bagaimana Islam itu, ingin mendengar Al-Quran. Ketika dia masuk ke masjid, dia ingin mendengar bagaimana sih Al-Quran itu. Dia dengar Rasulullah SAW sedang membaca ayat, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Apakah mereka diciptakan dari sesuatu, am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun. Apakah mereka
diciptakan dari sesuatu yang tidak diketahui, ataukah mereka sendiri yang menciptakan? Am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun, ataukah mereka itu sendiri yang menciptakan diri mereka? Apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Bahkan mereka tidak meyakini. Kata Jubair bin Mut'im, hampir-hampir saja jantungku itu jatuh mendengar ayat ini yang menyadarkan bahwasanya kita ini diciptakan, dan jelas kalau kita ini diciptakan bukan pencipta. Ada yang menciptakan kita, dan jelas kalau kita diciptakan ada tujuan daripada itu. Dan inilah awal Jubair bin Mut'im radhiyallahu an. Akhirnya setelah itu beliau masuk Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita adalah muslim yang mengetahui hakikat kehidupan ini, di mana dunia ini adalah darul bala, tempat ujian, tempat untuk mempersiapkan ke hari-hari yang akan datang di akhirat, sehingga kita tahu bahwasanya waktu-waktu kita adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika kita dalam keadaan beribadah dengan ibadah mahdhah, ibadah yang murni-murni ibadah, atau dalam keadaan melakukan aktivitas-aktivitas yang apabila kita niatkan dengan niat yang baik, maka dia bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim tahu bahwasanya detik demi detik, kalau dia gunakan dengan niat yang baik, maka bernilai ibadah di sisi Allah. Berbeda dengan orang yang tidak memahami waktu-waktunya. Waktunya habis begitu saja, tidak bernilai ibadah di sisi Allah. Adapun seorang muslim, dia tahu walaupun dia dalam keadaan berbaring, tidur, bahkan mungkin dia ngorok, tapi kalau dia niatkan untuk kebaikan, agar dia bisa bangun salat subuh, yang lebih baik lagi bangun sebelum itu bisa salat, menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan sempat beristighfar sebelum salat subuh, maka tidurnya yang sekian jam itu bernilai ibadah di sisi Allah. Dia tahu itu seorang muslim. Sebelum tidur dia sudah niatkan, saya ingin beristirahat, di mana setelah saya istirahat kembali pulih, kembali saya kuat seperti sedia kala, seperti sebelumnya, kemudian saya bisa beraktivitas kembali. Lihat di dalam kehidupan seorang muslim, sudah ada munabbih, sudah ada yang membangunkan dia, yaitu kewajiban salat fardu subuh. Kemudian di pagi-pagi hari setiap muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang thayyib dan amalan yang diterima di sisimu. 3 perkara ini mengingatkan kita bahwa, atau jadi ikrar bagi kita bahwasanya dari pagi hari ini sampai besok, niat tujuan saya sekarang ini 3 perkara. Saya ingin mencari ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah doa ini awal ikrar setiap pagi kita, sehingga semuanya bernilai ibadah di sisi Allah. Walaupun kita hanya duduk saja di kantor, ketika itu tidak ada pekerjaan, tapi karena itu jam kantor, kita niat bekerja untuk menafkahi diri kita dan keluarga kita, agar jangan sampai kita meminta-minta kepada orang lain. Kalau ada lebih kita bisa membantu orang lain, membantu agama Allah, maka semuanya bernilai ibadah di sisi Allah. Jalannya kita dari rumah kita menuju tempat pekerjaan kita bernilai ibadah di sisi Allah.
maka ikhlaskan ketika kita bekerja. Dengan pekerjaan yang baik, maka ikhlaskan. Semua bernilai ibadah di sisi Allah. Makanya Pak, kalau kita di musim hujan melihat ada sebagian dari kita mungkin berhujan-hujan menuju tempat kerjanya, tahukah kita bahwasanya orang ini sekarang sedang melakukan suatu jihad. Dia sedang berjuang untuk menafkahi keluarganya. Dengan hujan-hujan dia menuju tempat bekerjanya. Orang yang seperti ini bisa jadi mendapatkan pahala yang jauh lebih besar daripada sebagian kita yang mungkin Allah sudah mudahkan transportasi dan sebagainya sehingga tidak terkena dari air hujan tersebut. Makanya pandangan kita kepada orang yang seperti ini, hendaknya kita memandang dengan pandangan yang penuh hormat. Kita melihat orang ini adalah sebagai seorang pahlawan atau seorang pejuang bagi keluarganya. Dan apabila niatnya karena Allah, niatnya untuk menghidupi keluarganya, semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir, Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, orang-orang kafir mereka adalah orang yang paling semangat untuk hidup di dunia, dan mereka ingin dipanjangkan usia mereka, tapi mereka tidak beriman kepada Allah. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wala tajidannahum ahrasan nas 'ala hayati wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanati wa ma huwa bimuzahzihihi minal 'adzabi ay yu'ammar. Wallahu basirun bima ya'malun." Engkau dapati mereka wahai Muhammad adalah orang yang paling semangat untuk hidup. Orang yang paling semangat untuk hidup. Lebih semangat daripada manusia, bahkan daripada orang-orang musyrik. Ahli tafsir mengatakan, kenapa orang musyrik kalah daripada orang-orang ahlu kitab di dalam semangatnya hidup? Karena orang-orang musyrik dahulu, mereka mengetahui kehidupan ini, kehidupan satu-satunya, setelah ini tidak akan ada lagi pembalasan. Dan kita lihat sekarang, di mana-mana kaum musyrikin yang menyembah-nyembah patung-patung dan sebagainya, dia menganggap setelah dia dibakar umpamanya menjadi debu, sudah tidak ada lagi kehidupan setelah itu. Makanya orang-orang ahlul kitab itu, kata ulama tafsir, lebih semangat untuk hidup, karena mereka tahu ada kehidupan setelahnya. Padahal ini bertentangan dengan pernyataan mereka sendiri. Kata mereka, kami tidak mungkin disentuh oleh api neraka kecuali sebentar. Kemudian Allah tantang mereka, "Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallah khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin." Katakan oleh kalian, kalau seandainya betul memang kalian itu orang-orang yang dikhususkan di akhirat dari sekian banyak manusia untuk mendapatkan surga Allah yang lain tidak mendapatkan, maka berharaplah untuk mati kalau memang betul-betul kalian berkata benar. Kemudian Allah mengatakan, "Walay yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin." Mereka tidak akan selama-lamanya berharap untuk mati. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang paling semangat untuk hidup di dunia dan ingin dipanjangkan umur mereka, tapi mereka tidak kunjung-kunjung juga bertobat kepada Allah dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keadaan orang-orang kafir. Maka orang-orang muslim tidak boleh meniru orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam surat Al-Hadid, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun." Apakah tidak datang kepada orang-orang yang beriman
waktu untuk mereka khusyuk kepada Allah. Tidak lalai di dalam ibadah mereka, di dalam berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Allah turunkan dari kitabnya, yaitu mentadabburi Al-Qur'an. Wala yakunu, dan mereka hendaknya jangan sampai seperti kalladzina utul kitaba min qabl, seperti orang-orang ahli kitab sebelumnya. Fatala alaihimul amad, dipanjangkan usia mereka, semakin panjang semakin keras hati mereka. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Kemudian setelah itu Allah katakan i'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya Allah lah yang menghidupkan tanah, yang menghidupkan bumi setelah kematiannya. Kalau bumi yang tidak ada tumbuhan saja Allah tumbuhkan tumbuhan dari bumi tersebut, maka ketahuilah tidak ada yang menumbuhkan hati kita untuk khusyuk dan agar hati kita itu lembut dan tidak keras kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal ghairal ladzi kunna na'mal. Di surat Fatir Allah menyatakan mereka pada hari kiamat berteriak, orang-orang kafir, ya Allah, keluarkanlah kami dari azab ini, kami kembali lagi ke dunia untuk melakukan amal yang sebelumnya kami tidak lakukan. Kemudian Allah katakan, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah kami telah panjangkan usia kalian, di mana dengan panjang usia tersebut semestinya banyak orang-orang yang sadar dengannya, dan telah datang kepada kalian yang memberi peringatan, yaitu nabi-nabi Allah. Maka rasakan oleh kalian, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari paparan yang saya sampaikan ini menunjukkan bahwasanya usia kita ini dari Allah, dan kita tidak tahu berapa usia kita, akan tetapi usia yang Allah berikan ini hendaknya kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dan tidak boleh bagi kita untuk putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dipanjangkannya usia oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang itu kebaikan bagi seseorang. Makanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dari Talhah bin Ubaidillah, ada dua orang yang dulu masuk Islam, dan ada dua orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kedua-duanya masuk Islam pada waktu yang sama. Kemudian disebutkan, kata Talhah bin Ubaidillah, salah seorang dari mereka lebih semangat di dalam beribadah daripada yang lain, sampai yang lebih semangat ini dia pun gugur syahid di medan perang. Adapun yang satu belum meninggal kecuali setelah 1 tahun yang pertama meninggal. Setelah itu kata Talhah bin Ubaidillah, fara'aitu fil manam, aku lihat di dalam tidurku, aku bermimpi, ketika itu aku berada di hadapan pintu sorga. Ternyata dua orang yang tadi masuk Islam sama-sama, tapi yang salah satu meninggal lebih dahulu 1 tahun, dua-duanya sedang berada di hadapan pintu sorga. Ada yang keluar dari pintu sorga, kemudian dia menarik tangan yang meninggal kedua, yang meninggalnya lebih akhir daripada yang pertama. Kemudian dia bawa masuk ke sorga. Setelah dia masuk, membawa orang itu, dia keluar kembali, kemudian membawa yang meninggal pertama. Meninggal dalam keadaan apa, Pak? Dalam keadaan syahid. Dia bawa masuk ke dalam. Setelah itu yang masuk ke sorga dan keluar tadi,
Dia kembali keluar, kemudian dia mendekatiku, kemudian dia mengatakan, irji' fa innaka lam ya'ni laka ba'du. Pulanglah engkau karena belum sampai waktunya bagi engkau. Kemudian setelah pagi hari, kata Talhah, aku pun menceritakan tentang mimpiku ini kepada orang-orang. Kemudian orang-orang kaget dengan mimpiku ini. Kemudian orang-orang menceritakanlah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tentang apa kalian takjub? Apa yang membuat kalian terheran-heran? Orang-orang mengatakan, wahai Rasulullah, jadi mereka berani. Salah seorang dari dua orang ini lebih semangat dalam beribadah, bahkan mati syahid. Ternyata dia lebih terlambat masuk surga daripada yang kedua, yang tidak seperti dia di dalam semangatnya beribadah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanah? Bukankah orang ini sudah hidup setelah orang ini 1 tahun lagi? Dia bisa hidup, dia masih mendapatkan kesempatan hidup 1 tahun lagi. Qalu bala, orang-orang pun mengatakan, iya wahai Rasulullah, betul. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa adraka Ramadan fasama wa shalla kadza wa kadza min sajdah fi sanah. Dia telah mendapatkan Ramadan bukan? Dia sudah puasa dan sholat ini dan melakukan sujud-sujud ini dalam 1 tahun, iya bukan? Kata para sahabat, bala, betul wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fama bainahuma ab'ad mimma bainas sama'i wal ard. Dan adalah jarak antara keduanya di sisi Allah antara langit dan bumi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh para muhaqqiqin, di antaranya Al-Albani rahimahullah taala. Dalam hadis ini ada faedah penting bagi kita, bahwasanya seseorang yang lebih dipanjangkan usia bisa jadi itu adalah kebaikan bagi dia. Walaupun yang pertama tadi dia lebih semangat, lebih banyak ibadah, tapi yang satunya dipanjangkan usia sehingga bertambahlah amalan-amalan dia. Bahkan mungkin setelah saudaranya meninggal dia pun sadar. Akhirnya dia pun bersiap-siap juga untuk menghadapi kematian seperti saudaranya. Akhirnya dia bisa melampaui saudaranya di dalam tingkatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, kehidupan, tambahan umur ini adalah tambahan kebaikan bagi kita. Makanya sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, beliau mendengar ada seseorang yang berharap agar mati. Entah karena apa dia berharap agar mati. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, la tatamannal maut fa innaka mayyit. Jangan engkau mengharapkan kematian, karena engkau jelas akan mati. Siapa saja dari kita semua akan mati. Jangan mengharap mati. Lakin salullah al-afiyah, tapi mintalah dari Allah al-afiyah, keselamatan, kesehatan, kesejahteraan. Kita memang disyariatkan jihad, tapi jangan berharap peperangan. Umpamanya ada musuh-musuh Allah di daerah kita, ya, yang ingin merusak agama Islam dan ingin memerangi kaum muslimin. Kita terus dengan aktivitas kita berdoa kepada Allah, bersabar, berdakwah, menguatkan akidah di antara kita, ya, menjalin hubungan ukhuwah Islamiyah yang baik di antara kita, menguatkan dan merapatkan shaf kita, menambah ilmu kita sambil juga menambah doa dan ibadah kita kepada Allah. Jangan berharap berperang, tapi berharaplah keselamatan dari peperangan. Kalau terjadi peperangan, maka sekarang waktunya berjihad. Tidak boleh seseorang mentang-mentang dia Allah berikan usia muda, kekuatan fisik yang
baik, kemudian semangat yang menggebu-gebu, kemudian dia mengatakan, sudah kita lawan saja, ayo serbu, saya senang berhadapan dengan musuh Allah yang seperti ini, padahal masih memungkinkan untuk mencari jalan yang lain. Kaum muslimin yang berrahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus minta keselamatan, kita minta dari Allah kesejahteraan dan kesehatan, tidak boleh minta sakit. Tapi kalau sakit, kita minta kepada Allah kesembuhan dan berobat. Tidak boleh membiarkan sakit kita. Bahkan suatu hari Khabbab, ketika dia disetrika dengan batu-batu panas oleh tuannya, dia ketika masuk Islam, dia disiksa. Dia mengatakan, laula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'u bil maut la da'autu bihi. Kalau seandainya Rasulullah SAW tidak melarang kami untuk berdoa minta kematian, niscaya aku akan berdoa minta kematian. Disetrika 7 kali, ya, dengan batu panas. Kalau orang yang tidak sabar sudah minta mati, tapi ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam suatu hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dari jalan Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tad'u bil maut wa la tatamannawhu, faman kana da'iyan la bu'd falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Kata Rasulullah SAW, janganlah oleh kalian minta kematian, jangan juga berharap. Kita tidak boleh minta kematian, jangan juga berharap. Tapi kalau minta dengan minta jenis mati boleh, Pak. Itu minta mati syahid, dianjurkan bahkan. Tapi bukan minta matinya, tapi minta jenis mati. Minta jenis mati. Ini dianjurkan bahkan, ya. Mati syahid, kalaupun seseorang tidak syahid, tapi dia berharap kepada Allah, bercita-cita agar syahid, maka Allah akan tuliskan dia termasuk dari orang-orang syahid. Suatu hari saya pernah berangkat umrah dengan seorang pemuda yang mungkin ketika itu berusia sekitar 28 tahun atau 29 tahun. Sudah kurang lebih 10 tahun berkeluarga dan tidak mendapatkan keturunan. Ketika berada di Mekah, dia sering melakukan tawaf sunnah. Setelah melaksanakan umrah, dia sebentar dia tawaf sunnah. Kemudian setelah tawaf sunnah, dia suka berdoa sambil berada di mana namanya? Bukan di Hajar Ismail, dia apa namanya? Di Multazam. Ketika dia berdoa di Multazam, saya sering lihat dia. Pas makan saya panggil dia, akhi, saya sering melihat antum menuju Multazam ingin berdoa. Kira-kira apa yang antum panjatkan di sana? Di benak saya, orang ini pasti minta anak. Ya enggak, Pak? 10 tahun berkeluarga, belum juga mendapatkan keturunan. Itu di hati saya. Kemudian apa dia bilang? Sambil malu-malu dia mengatakan, yang saya panjatkan di sana Ustaz, saya minta kepada Allah agar mati syahid. Itu yang terus saya ulang-ulang. Antum gak minta keturunan? Ada, tapi sedikit. Tapi yang paling banyak saya minta syahid. Kita gak boleh berharap mati, ya Allah matikan saya, gak boleh. Tapi minta jenis kematian boleh. Bahkan disyariatkan agar kita meminta syahadah, minta mati syahid. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, jangan berharap kematian. Kalau seandainya toh pun harus berdoa, maka ucapkanlah oleh kalian, ya Allah, hidupkan aku apabila kehidupan itu baik bagiku, dan matikanlah aku, wafatkanlah aku apabila wafat itu baik bagiku. Hadis ini sahih, disebutkan dalam Sahihul Jami' karya Albani rahimahullahu taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa inilah yang dipanjatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di akhir-akhir hayat beliau ketika beliau ditimpa oleh suatu fitnah yang disebabkan karena murid-murid
Yahya Al-Hudhali yang memprovokasi atau membuat fitnah di hadapan gurunya sehingga gurunya itu salah paham terhadap Imam Bukhari tentang akidah Imam Bukhari. Akhirnya Imam Bukhari dianggap oleh orang-orang di sana termasuk dari orang yang menyimpang dalam akidah. Akhirnya Imam Bukhari karena tidak bisa lagi tidak memiliki peluang untuk membetulkan atau meluruskan pemahaman orang tentang beliau, akhirnya beliau berdoa dengan doa ini, tidak lebih daripada 3 hari Allah Subhanahu wa taala wafatkan beliau rahimahullah taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh bagi kita minta kematian karena disebabkan musibah yang menimpa kita. Musibah apa saja dilarang. Bahkan dengan keras Rasulullah SAW melarangnya. Kalaupun juga toh mintanya harus diikat. Kalau itu baik bagiku. Ya Allah, hidupkan aku apabila hidup itu baik bagiku. Ya Allah, matikan aku, wafatkan aku apabila wafat itu baik bagiku. Ini menunjukkan tidak boleh meminta kematian secara mutlak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan dalam kitabnya Bahjatul Qulubil Abrar, kata beliau, larangan meminta kematian karena suatu musibah yang menimpa seorang hamba, entah karena sakit yang parah atau tidak ingin merepotkan keluarga, kasihan anak saya. Ini sering kita dapati Pak ya. Mungkin di rumah sakit atau di rumah yang sudah lama dirawat, sudah sepuh, anaknya sering merawat dia, atau mungkin keluarganya yang lain, kemudian membersihkan dia dari kotoran-kotoran dia, kemudian dia berharap kematian. Ini tidak boleh. Atau musibah yang lain, pamannya terlilit utang, atau musibah yang lain, banyak musibah-musibah yang menimpa seseorang. Tidak boleh seorang hamba meminta kematian. Atau karena suatu takhwif, suatu teror yang sangat, dia akhirnya meminta kematian. Ini dilarang. Apa penyebabnya? Kata Imam As-Sa'di rahimahullah taala, karena di sana ada kerusakan-kerusakan yang terjadi. Di antaranya, orang yang seperti ini seolah-olah dia sedang memprotes apa yang sedang menimpa dirinya. Padahal dia diperintahkan untuk bersabar dan terus melaksanakan kewajiban-kewajibannya, dan berharap kematian tentunya akan menafikan bersabar. Kemudian juga orang yang meminta kematian akan menyebabkan dia itu bisa malas-malasan, atau mungkin putus asa, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia pun tidak beramal. Kemudian mana tahu, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan bagi dia setelah itu. Kemudian di antara kerusakan yang bisa terjadi, kata Imam As-Sa'di, mengharap kematian itu adalah suatu kebodohan, di mana seseorang tidak tahu apa yang setelah kematian. Apakah setelah kematian ini dia akan baik, ataukah nanti akan diazab di alam barzakh. Dia ingin istirahat dengan kematiannya ini menurut dia, tapi dia tidak mengetahui apa yang menghadang dia kelak di alam barzakh. Bukankah Allah mengatakan, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mengunjungi kubur. Kubur itu tempat dikunjungi. Kalau dikunjungi berarti tidak selama-lamanya. Dan setelah itu ada kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan akhirat. Di antaranya lagi, kalau seseorang meninggal, maka terputuslah dari hamba kesempatan untuk beramal soleh, untuk mempersiapkan, padahal sedikit saja yang dia amalkan dari amalan soleh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan inti daripada itu semua adalah ketika dia mengharap kematian ini menafikan kesabarannya. Dan sabar adalah bagian daripada ibadah terbesar kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar, mereka mendapatkan
pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab, tanpa batas. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya oleh karena itulah dalam suatu hadis disebutkan ada seorang Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ada orang yang mengatakan, "Ya Rasulullah, matat fulanah wastarahat." Seorang wanita itu sudah meninggal dan sudah istirahat. Maka Nabi SAW langsung marah. Faqadiba Rasulullah SAW wa qala innama yastarihu man ghufira lah. Sesungguhnya yang istirahat itu, yang betul-betul istirahat, hanyalah yang diampuni dosanya. Berarti kalau dia tidak diampuni dosanya, tidak ada istirahat bagi dia. Makanya salah satu kesalahan yang fatal di dalam ucapan, dan ini adalah penyimpangan di dalam akidah, ketika seorang mengatakan saudara kita sudah kita bawa ke peristirahatan dia yang terakhir. Ini adalah salah satu penyimpangan di dalam akidah, di mana seseorang telah menyatakan ini tempat istirahat terakhir, padahal di sana ada akhirat, bukan alam barzakh. Kemudian lagi, mana tahu dia itu akan istirahat. Berarti seolah-olah dia mengetahui yang gaib, yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah, dan sebagian makhluk Allah yang Allah beritahu, yaitu selain saqalan, yang mengetahui azab kubur. Ya, hewan-hewan yang ada mengetahui, semuanya mendengar teriakan orang-orang yang disiksa di alam kubur, kecuali saqalan, kecuali jin dan manusia. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya Rasulullah SAW mengatakan innama yastarihu man ghufira lah. Sungguhnya yang istirahat itu adalah orang yang diampuni dosanya. Intinya terakhir saya menyatakan sabda Rasulullah SAW, di mana ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khair?" Wahai Rasulullah, manusia mana yang paling baik? Kata Rasulullah SAW, "Man tala umruhu wa hasuna amaluh." Adalah orang yang panjang usianya, baik juga amalannya. Kemudian ditanya lagi, "Ya Rasulullah, fa ayyun nasi syarr?" Manusia yang mana yang paling jelek? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Man tala umruhu wa sa'a amaluhu." Yang panjang usianya dan jelek amalannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipanjangkan usia kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, di akhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang mana itu adalah inti puncak daripada perkara kehidupan kami. Ya Allah, perbaikilah dunia kami di mana kami hidup di dalamnya. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami di mana kami akan kembali kepadanya. Ya Allah, jadikanlah kehidupan itu tambahan kebaikan bagi kami. Jadikanlah wafat itu istirahat bagi kami dari bermaksiat kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Salah dan khilaf dari saya pribadi, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.